Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Kurniawan. Seperti biasa, kita akan membahas salah satu materi dasar yang diperlukan di Olimpiade Fisika. Sebenarnya kita sudah membahas jarak dan perpindahan, kemudian kita juga sudah membahas di video yang lain, kelajuan versus kecepatan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya. Apa itu? Let's check it out. Oke, baiklah. Di video kali ini saya akan buka dengan pertanyaan. Pernahkah kalian bepergian ke suatu tempat? Pernah nggak sih? Pernah dong, ya kan? Kalau kalian sekolah, pergi ke sekolah, nah itu kan pergi ke suatu tempat. Kalau belum pernah ya sudah, bayangkan saja ya. Bayangkan saja kalian pergi ke sekolah naik motor. Nah, biar gampang ini saya ilustrasikan sederhana saja. Sebelah kiri itu ada rumah kalian, kemudian sebelah kanan ada sekolah. Jalannya lurus, enak ya, lurus. Nah, terus ini kalian, jarak rumah dan sekolah kalian misalkan adalah 3,6 km. Deket banget ya. Ya nggak apa-apa, cuma pemisalan aja kok. Kemudian, kalian pergi ke sekolah nih, naik motor gitu kan. Nah, mungkin kadang rame, kadang senggang gitu kan. Kalau senggang, kalian bisa melaju dengan kencang. Kalau lagi lampu merah ya berhenti dulu gitu kan ya. Nah, tapi intinya ketika kalian hitung waktu yang diperlukan dari rumah ke sekolah, itu ternyata kalian memerlukan 10 menit. Pertanyaannya adalah berapa kecepatannya? Oke, berapa kecepatannya ya? Kecepatan di video sebelumnya sudah kita definisikan. Perpindahan per waktu. Waktunya 10 menit. Perpindahannya berapa nih? Nah, karena lintasnya lurus gitu ya. Dari rumah ke sekolah ya tidak lain perpindahannya adalah 3,6 km. Jadi bisa kita tuliskan dalam persamaan matematis seperti ini, gitu ya. 3,6 km per 10 menit. Kalau kilometernya kita ubah ke meter kali 1000 jadi 3600. Menitnya kita ubah ke detik atau second, tinggal dikalikan 60. 10 kali 60, 600. Nah, ini kalau dalam meter per second hasilnya adalah 6 meter per second. Nah, kecepatan yang kalian hitung ini, yang terhitung ini, adalah kecepatan yang diistilahkan dengan kecepatan rata-rata. Loh, emang ada kecepatan apa lagi? Ada satu lagi kecepatan, selain kecepatan rata-rata, yaitu kecepatan sesaat. Kapan itu? Seperti namanya, kecepatan sesaat, berarti setiap waktu tertentu, kecepatan kalian kan berubah-ubah tuh, tadi ya, berubah-ubah. Nah, pada waktu itulah kalian bergerak, itu kecepatan kalian. Nah, dengan mudahnya, kalau misalnya kalian naik motor gitu ya, kecepatan sesaat kalian bisa kalian lihat pada speedometer. Nah, gitu ya, di mana nih, di mana berapa kilometer per jam gitu. Ada jarumnya biasanya kan. Gitu, nah itu namanya adalah kecepatan sesaat. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kalau kecepatan rata-rata, kita kan bisa ngitung nih. Kayak gini, menyatakannya dengan persamaan matematis. Nah, kalau kecepatan sesaat ini gimana ya? Ada juga. Kita akan bahas juga di video kali ini ya. Gimana itu kecepatan sesaat tuh? Bagaimana menyatakan kecepatan sesaat secara matematis? Oke, kita mulai dengan simbol dulu karena kecepatan sama-sama kecepatan gitu ya. Bedanya cuma kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kita simbolkan aja untuk kecepatan rata-rata adalah V tapi di atasnya ada garisnya ya. Kecepatan rata-rata. Kemudian kalau kecepatan sesaat kita simbolkan sebagai V. Nah, kayak gitu. Review dulu ini kecepatan rata-rata. Di mana rumusnya kita pelajari yang kemarin gitu kan. Delta X per delta T. Delta X ini bisa kita artikan perpindahan atau perubahan posisi gitu ya. Kemudian delta T-nya kita artikan sebagai rentang waktu. Oke, kalau rata-rata jelas ya rentang waktunya bebas mau berapapun, tinggal berapa total perpindahannya atau perubahan posisinya dibagi dengan total rentang waktu. Nah, itu jadi kecepatan rata-rata. Nah, gimana kalau kecepatan sesaat? Kalau sesaat berarti kalau kita nyatakan dalam rentang waktu gitu ya. Logika aja ya, sesaat berarti rentang waktu itu kan pokoknya lebar
lama atau singkat gitu. Namanya sesaat, berarti singkat ya. Nah, di sini kita juga mendekatinya dengan matematis dengan mengubah delta t-nya. Di mana nilai delta t ini kita jadikan sangat kecil atau mendekati 0. Namanya saja sesaat, sekali lagi gitu ya. Sesaat. Berarti singkat, tidak lama gitu ya. Mendekati 0 rentang waktunya. Nah, bagaimana menyatakan secara matematis dong? Kalau mendekati 0 kan kalau dibagi jadi tak hingga. 1 bagi 0 tak hingga. Berapapun bilangannya bagi 0 jadi tak hingga gitu ya. Terus gimana menyatakannya? Nah, ini ada istilah limit. Limit delta t mendekati 0. Delta x per delta t. Nah, limit ini kita tidak akan bahas detail pada video kali ini. Kita akan menggunakan penulisan yang lain yang nilainya setara dengan limit delta t mendekati 0, yaitu d. V sama dengan dx per dt. Apa artinya d nih? D. Apa artinya ya? Nah, d ini sebenarnya bisa diberikan seperti delta, selisih gitu ya, atau perubahan, tapi delta yang sangat kecil gitu ya, mendekati 0. Nah, atau D ini juga bisa diartikan sebagai kepanjangan dari derivatif atau turunan kalau di matematika ya. Nah, turunan apa sih turunan tuh? Gimana ngoperasiinnya matematis pakai turunan? Oke, kita akan bahas di sini operasi turunan. Misalkan X itu sama dengan A kali T pangkat N, di mana A dan N ini adalah bilangan real. Ya, A dan N bilangan real. A dan N bilangan real. Maka untuk dx per dt-nya, di sini ada t ya, ada t ini x. Dx per dt-nya bisa menjadi seperti ini. Namanya turunan gitu ya. Jadi n-nya ini diturunkan, dikalikan dengan a ya. N kali a jadinya. Tapi karena dia turun, n-nya ini juga ikut turun nilainya, dikurangi 1. Ini ya. Nah, ini. Oke, salah satu bentuk turunan paling sederhana. Nah, sekarang kita coba exercise dulu. Misalkan X itu adalah 3T pangkat 3 plus 2T minus 6. Sementara di V sama dengan dx per dt. Nah, yang akan kita cari adalah dx per dt-nya berapa nih? Oke. Dx per dt gitu ya. Seperti aturan yang sebelah kiri, pangkatnya diturunkan, dikalikan dengan A-nya. A yang suku pertama ini adalah 3. Ini A nih. Ini N-nya. Ini juga A. Yang sini juga N. Nah, N-nya berapa nih? Nah, nanti kita bahas satu persatu dulu ya. N kali A berarti 3 kali 3, 9. T, kemudian pangkatnya berubah. N kurangi 1. N-nya awalnya 3, kurangi 1, jadi 2. Plus, nah sekarang nih N-nya berapa nih? Kalau T doang kayak gini. Nah, kalau pangkatnya nggak ditulis, dia artinya pangkatnya adalah 1. Berarti N-nya adalah 1, gitu ya. N kali A 1 kali 2 berarti 2 T pangkat N kurangi 1 kurangi 1 0 T pangkat 0 semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi ini bisa kita hilangin kali 1 gitu ya. 2 kali 1 terus sama aja 2. Gimana dengan minus 6 ini? Karena 6 ini konstanta, maka dia ketika diturunkan, dia hasilnya adalah 0. Plus 0 atau min 0. Dan bisa kita tidak tulis. Oke. Nah, dx per dt dari X ini adalah yang baru saja kita tulis. Gitu ya. Oke. Sampai sini dulu aja pembahasan kita tentang kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Semoga bermanfaat. See you in the next video.